Redmi Note 13 Pro, ponsel yang telah mengemparkan pasar Tiongkok sejak peluncurannya pada September 2023 lalu, kini bersiap untuk mengukir jejaknya di tanah air. Tidak lagi sekadar mimpi, karena ponsel ini sudah siap menyapa konsumen Indonesia dengan segala kelengkapan administratifnya. Menandakan bahwa Redmi Note 13 Pro tak hanya sekadar mengantongi sertifikat TKDN, tetapi juga telah terdaftar dalam SDDPI Indonesia. Pada kesempatan yang sama, kita juga dikejutkan dengan kabar manis dari Redmi Note 12 Pro 5G, pendahulu dari Note 13 Pro yang telah menemani kita lebih dulu. Dengan pengumuman penurunan harga yang cukup signifikan dari 4,2 jutaan menjadi hanya 3,9 jutaan. Membuatnya semakin menarik bagi siapapun yang mencari perangkat berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Di tengah hingar-bingar kedatangan si baru, jangan lewatkan pembahasan kami tentang apa saja yang membedakan Redmi Note 13 Pro dari saudara sebelumnya, Redmi Note 12 Pro. Kedua ponsel ini menawarkan keunikan dan kecanggihan yang layak untuk diperbandingkan secara detail. Dan tentunya untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin menggenggam salah satunya, link pembelian sudah tersedia di deskripsi video ini. Yang pertama dari segi desain dan bodinya. Desain dari Redmi Note 13 Pro begitu memukau, terutama berkat tata letak 3 kamera belakangnya yang tersusun dengan apik dalam modul berbentuk persegi. Tampilannya pada pandangan pertama mungkin akan membangkitkan kenangan desain dari Infinix Note 30 series di benak sebagian orang. Dari segi dimensi, ponsel ini hadir dengan profil ramping 8mm dan bobot yang ringan hanya sekitar 187 gram yang menjanjikan kemudahan saat digenggam. Material kaca yang menutupi bagian belakang ponsel ini tak hanya menambah kesan mewah, tapi juga dilengkapi dengan proteksi IP54 sehingga memberikan keamanan tambahan dari serangan cipratan air. Di sisi lain, desain dari Redmi Note 12 Pro 5G mungkin terlihat lebih konvensional dan mengikuti arus utama. Dengan pengaturan 3 kamera di belakang yang sudah menjadi tren umum di banyak ponsel, Redmi Note 12 Pro memiliki bobot yang identik dengan model penerusnya, yakni 187 gram dan ketebalan yang serupa pada angka 8 mm. Namun ponsel ini dibekali dengan proteksi IP53, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rating IP54 yang ditemukan pada model terbaru. Dari segi berat dan bentuk bodi, kedua ponsel ini tampak sangat mirip. Pembeda utamanya terletak pada desain, susunan kamera, dan tingkat proteksi yang mereka tawarkan. Berbicara tentang desain, kebosanan telah muncul dengan tren desain trio kamera belakang yang kerap diidentikan dengan iPhone. Oleh karena itu, kami lebih condong untuk menobatkan Redmi Note 13 Pro sebagai juara dalam hal desain karena membawa angin segar, dengan konsep yang tidak sekadar meniru apa yang telah dilakukan oleh iPhone. Yang kedua, dari segi layarnya. Redmi Note 13 Pro menampilkan layar AMOLED datar berukuran 6,67 inci yang menyuguhkan resolusi tajam pada 1,5K. Ponsel ini juga diperkuat dengan kecepatan refresh 120 Hz dan touch sampling rate yang impresif pada 240 Hz, menjanjikan tayangan yang mulus dan responsif, dilindungi oleh kekuatan Gorilla Glass Victus. Dengan puncak kecerahan mencapai 1800 nits, layar ini menjanjikan visibilitas yang luar biasa bahkan saat digunakan di bawah sinar matahari yang terik. Di lain pihak, Redmi Note 12 Pro dibekali dengan layar AMOLED 6,67 inci Full HD Plus yang menawarkan kecerahan maksimal hanya 900 nits. Meskipun Redmi Note 12 Pro juga mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz, proteksi layarnya berada satu tingkat di bawah dengan Gorilla Glass 5. Dengan demikian, Redmi Note 13 Pro memimpin dalam hal kualitas layar dengan bezel yang sangat tipis, resolusi yang lebih tinggi, kecerahan maksimum yang signifikan, serta proteksi layar terbaru dari Gorilla Glass Victus yang lebih superior. Yang ketiga, dari segi kameranya. Redmi Note 13 Pro meluncur dengan kamera utama beresolusi 200 megapiksel, dilengkapi dengan optical image stabilization, dan ditenagai oleh sensor Samsung HP3 yang canggih. Ponsel ini berdedikasi untuk menghasilkan gambar yang kaya detail dan sangat tajam. Kamera pendukungnya meliputi lensa ultrawide 8 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel, memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam berbagai skenario fotografi. Untuk penggemar selfie, terdapat kamera depan 16 megapiksel yang menjanjikan self-portrait yang jernih dan penuh detail. Ditambah lagi kemampuan untuk merekam video 4K pada 30 fps dan video selfie Full HD Plus pada 60 fps. Di sisi lain, Redmi Note 12 Pro 5G datang dengan kamera utama 50 megapiksel OIS yang menggunakan sensor Sony IMX766.
ditemani oleh kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera depannya juga memiliki resolusi 16 megapiksel. Smartphone ini juga mampu merekam video 4K pada 30 fps dan video selfie Full HD Plus pada 60 fps. Tanpa berlama-lama dan tanpa banyak teori, berikut kami sajikan hasil tangkapan dari kedua ponsel ini untuk kalian bandingkan mana yang menurut kalian menghasilkan gambar terbaik. Pada perbandingan sektor kamera ini, pilihan saya jatuh pada Redmi Note 13 Pro yang berhasil memukau dengan hasil tangkapan gambar dan reproduksi warna yang tajam dan nyata. Di lain sisi, Redmi Note 12 Pro meskipun memiliki kualitas yang kompetitif, terasa sedikit tertinggal. Mungkin dikarenakan sensor Sony IMX766 yang digunakannya belum sepadan dengan performa dari sensor Samsung HP3. Yang keempat, dari segi prosesor dan RAM-nya. Redmi Note 13 Pro diperkuat oleh chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang dibangun menggunakan proses 4 nanometer oleh Samsung. Varian memori yang ditawarkan mencakup RAM 8GB dan 12GB dengan opsi penyimpanan internal yang bervariasi mulai dari 128GB hingga 512GB. Fitur kunci dari chipset ini adalah kemampuannya untuk mengantarkan Redmi Note 13 Pro meraih skor Antutu sekitar 600.000 poin. Posisi yang menjadikannya sebagai salah satu kontender terkuat di segmen mid-range dari segi performa. Di sisi lain, Redmi Note 12 Pro diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 1080 yang memiliki proses fabrikasi 6 nanometer dari TSMC. Dari segi kapasitas memori, Redmi Note 12 Pro hadir dengan konfigurasi 8GB RAM dan 256GB penyimpanan. Seandainya Xiaomi menambahkan opsi 12GB RAM, hal itu bisa meningkatkan daya saingnya di pasaran. Dalam hal skor Antutu, Redmi Note 12 Pro berada di angka 500 ribuan, yang tidak sekuat skor Redmi Note 13 Pro yang mencapai 600 ribuan. Jelas bahwa dalam aspek performa, Redmi Note 13 Pro memiliki keunggulan yang signifikan, layak dinobatkan sebagai raja performa di kisaran harga 4 jutaan menyalip pendahulunya Redmi Note 12 Pro. Dalam konteks pembaruan sistem operasi, Redmi Note 13 Pro mendapat keuntungan dengan jaminan 2 kali pembaruan versi Android sampai ke Android 15. Sementara itu, Redmi Note 12 Pro memiliki dukungan untuk pembaruan hingga Android 14. Yang kelima, dari segi konektivitas. Redmi Note 13 Pro menonjol dengan deretan fitur canggih seperti jack headphone 3,5 mm. Speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos, konektivitas NFC, sensor sidik jari yang terintegrasi di bawah layar, proteksi dari air dan debu dengan sertifikasi IP54 serta IR Blaster. Di sisi lain, Redmi Note 12 Pro mengikuti jejak dengan fitur serupa termasuk jack headphone 3,5 mm. Speaker stereo ganda dengan dukungan Dolby Atmos, IR Blaster, koneksi NFC, serta sensor sidik jari yang letaknya di sisi perangkat dan sertifikasi IP53. Perbedaan mencolok terletak pada posisi sensor sidik jari yang pada Redmi Note 12 Pro berada di samping bodi, sementara Redmi Note 13 Pro mengusung sensor dalam layar yang lebih modern. Selain itu, Redmi Note 13 Pro memiliki keunggulan dalam ketahanan dengan sertifikasi IP54. Kesimpulannya, dalam hal konektivitas dan fitur tambahan, seri Redmi Note mendapatkan peningkatan yang signifikan pada model terbaru. Yang keenam, dari segi baterainya. Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 12 Pro sama-sama dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan keduanya mendukung teknologi pengisian cepat dengan daya 67 Watt. Oleh karena itu, dalam hal kapasitas dan kecepatan pengisian baterai, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model tersebut. Yang ketujuh, dari segi harga. Berikut detail harga dari Redmi Note 13 Pro yang perlu kalian pertimbangkan. Redmi Note 13 Pro dibanderol dengan harga promosi sekitar 2,9 juta yang akan meningkat ke harga normal sekitar 3 juta. Dengan penawaran harga tersebut, Redmi Note 13 Pro merupakan pilihan yang menarik, khususnya varian dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB menawarkan kombinasi kinerja dan kapasitas yang mengesankan di kelas harganya. Namun perlu diingat bahwa harga bisa berbeda ketika produk resmi masuk ke pasar Indonesia. Sebagai contoh, varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB mungkin akan ditawarkan sekitar Rp4.099.000. Sementara itu, untuk varian dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB, harganya bisa mencapai sekitar Rp4.999.000.
Di sisi lain, Redmi Note 12 Pro ketika pertama kali hadir di Indonesia pada bulan April lalu dibanderol sekitar 4,2 juta untuk varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256 GB. Namun berdasarkan pencarian terkini di berbagai platform toko online, harga tersebut telah turun menjadi sekitar 3,9 juta untuk varian yang sama. Diharapkan saat Redmi Note 13 Pro resmi meluncur di Indonesia, Xiaomi akan membawa varian tertingginya, yaitu dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256 GB, yang sangat sesuai dengan kebutuhan penyimpanan di era digital saat ini. Setelah mengulas kedua spesifikasi ini, tampaknya perbedaan antara Redmi Note 13 Pro dan pendahulunya Redmi Note 12 Pro cukup marginal namun signifikan. Seri Redmi Note 13 Pro hadir dengan peningkatan mulai dari kamera yang lebih canggih, layar dengan bezel yang sangat tipis dan tingkat kecerahan maksimal yang lebih tinggi hingga prosesor RAM dan kapasitas penyimpanan yang diperbaharui. Dan menariknya, harga yang ditawarkan mungkin tidak akan jauh berbeda dari seri sebelumnya. Oleh karena itu, jika saya harus membuat pilihan, saya akan lebih condong untuk memilih Redmi Note 13 Pro daripada Redmi Note 12 Pro. Upgrade yang ditawarkan membuat Redmi Note 13 Pro tampak lebih superior dan memberikan nilai yang lebih untuk uang yang dikeluarkan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan memilih Redmi Note 12 Pro atau Redmi Note 13 Pro? Saya mengajak kalian untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah.